hasil dari penelitian saya dengan topik yaitu desain ekologis keanekaragaman hayati kampus UPR Provinsi Kampus Hijau berkelanjutan. Nah, berangkat dari topik tersebut, ini adalah latar belakangnya di mana yang kita ketahui bahwa masalah lingkungan menjadi fokus perbincangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya adalah ancaman terhadap perubahan iklim, di mana ancaman terhadap perubahan iklim ini meningkatnya gas rumah kaca, meningkatnya suhu permukaan, dan terancam kehilangan keanekaragaman hayati sehingga mengganggu stabilitas ekosistem. Nah, untuk menjawab tantangan ini, salah satu pendekatan yang berkembang dalam menjawab tantangan tersebut melalui penerapan desain ekologis, di mana desain ekologis merupakan pendekatan yang bersifat menyelaraskan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan. Di mana pendekatan desain ekologis ini yaitu berfokus pada salah satu aspek, di mana aspeknya adalah keanekaragaman hayati. Negara Republik Indonesia melalui aturan atau regulasi yang diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati maupun ekosistemnya. Nah, dari undang-undang ini sebetulnya ada 3 inti sebetulnya di dalam sini yang tertuang. Yang pertama merupakan aspek perlindungan, di mana perlindungan yang dimaksud adalah melindungi ekosistem atau wadah kehidupan dari kehidupan organisme yang terdapat di sebuah ekosistem itu. Yang kedua yaitu pengawetan, di mana pengawetan yang dimaksud di dalam sini adalah pengawetan adalah upaya melakukan konservasi atau menjaga atau mengawetkan organisme atau penyusun di dalam sebuah ekosistem itu supaya terjaga atau lestari. Yang ketiga adalah pemanfaatannya. Pemanfaatan yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan sumber daya alam ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dari konteks ini, upaya perguruan tinggi mewujudkan untuk kampus hijau melalui standar dan indikator yang ditetapkan lembaga internasional yaitu UI Green Metric, di mana dalam penelitian saya menggunakan indikator dari SI1 hingga SI5. Nah, berangkat dari latar belakang itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi keanekaragaman hayati kampus UPR, dan yang kedua, bagaimana nilai existing kampus UPR menuju kampus hijau berkelanjutan dengan menggunakan indikator SI. Yang ketiga, bagaimana desain ekologis berbasis keanekaragaman hayati untuk merepresentasikan tingkat kesesuaian pada desain skematik terhadap indikator SI. Nah, untuk tujuan, manfaat, batasan masalah maupun manfaat penelitian dapat Bapak Ibu baca sendiri di slide yang sudah saya bagikan sedikit waktu. Di mana pendekatan dan metodologi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, di mana untuk metodologi yang saya gunakan metodologi campuran, di mana itu mengintegrasikan antara data kuantitatif maupun kualitatif untuk memperoleh hasil yang valid, reliable atau objektif. Nah, ini merupakan suatu penelitian terdahulu di mana menyoroti tentang UI Green Metric ini, desain landscape atau desain ekologis, maupun penelitian sebelumnya. Nah, tentang keanekaragaman hayati. Di sini kalau penelitian sebelumnya UI Green Metric ini hanya berbicara sebagai angka kuantitatif saja, namun tidak pernah mengukur indikator keanekaragaman atau semacamnya di dalamnya. Nah, untuk desain ekologis ini hanya menyoroti tentang nilai fungsi estetika maupun fungsi ruang saja, atau lebih kepada penggunaan material yang ramah lingkungan. Nah, di sisi lain untuk keanekaragaman hayati, penelitian terdahulu hanya berfokus pada perhitungan spesies maupun penilaian kondisi lingkungan tersebut yang bersifat inventarisasi, sehingga tidak ada digunakan sebagai ke dalam dasar desain. Sehingga dari hal tersebut saya melihat ada beberapa celah penelitian. Yang pertama itu penelitian keanekaragaman masih bersifat sebatas inventarisasi. Yang kedua, evaluasi kampus hijau berorientasi pada nilai skor institusi tanpa mempertimbangkan kualitas keanekaragamannya.
Yang ketiga adalah desain landscape ekologis yang masih belum terintegrasi dengan data ekologi kuantitatif seperti indeks biodiversitas maupun NDVI. Yang keempat adalah belum tersedianya konseptual desain kampus tropis yang mengintegrasikan antara keanekaragaman hayati, analisis vegetasi, ini dianalisis melalui NDVI atau perampatannya, maupun dengan indikator kampus hijau. Sehingga dari penelitian ini menghasilkan kebaruan atau originalitas penelitian seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, adapun penelitian yang saya sudah laksanakan beberapa waktu yang lalu sudah tayang dan terbit jurnalnya di Cina. Nah, ini tinjauan pustakaannya di mana hubungan antara ekologi, keberlanjutan, dan desain. Nah, kita sebagai manusia ini memiliki 3 perspektif. Yang pertama, di dalam desain kita harus mempertimbangkan bagaimana keberlanjutan desain tersebut. Yang kedua, bagaimana kita mempertimbangkan keberlanjutan ekologinya. Dan yang ketiga, bagaimana kita mempertimbangkan desain ekologisnya. Nah, di sini ada tertuang dalam prinsip-prinsip desain ekologis yang dimana menurut kawan prinsip Mandarin, yaitu yang pertama, solusi tumbuh dari tempat, artinya solusi itu muncul setelah kita berada di tempat tersebut. Nah, yang kedua, potensi ekologis sebagai informasi desain, di mana potensi ekologis ini yang dimaksud adalah menuangkan ke dalam perencanaan. Jadi dalam perencanaan lingkungan ke dalam sebuah pembangunan tersebut dipertimbangkan sebagai informasi desainnya. Nah, yang ketiga adalah desain dengan alam. Jadi desain diupayakan selaras dengan alam. Yang keempat, setiap orang adalah perancang, di mana setiap orang ini merupakan sekumpulan orang yang menikmati wadah tersebut. Yang kelima, terlihat alami. Nah, sini mungkin ada beberapa konseptual desain ekologis keanekaragaman hayati kampus. Yang pertama, di mana menekankan pada ketersediaan vegetasi asli. Yang kedua, menekankan pada koridor ekologis. Yang ketiga, adanya zona penyangga. Yang keempat, adanya taman arboretum atau taman keanekaragaman hayati. Yang kelima, berbicara tentang konservasi air secara berkelanjutan. Yang keenam, berbicara tentang desain mikrohabitat. Nah, di sini berbicara desain untuk menciptakan sebuah habitat di ekosistem di sebuah kampus. Nah, adapun keanekaragaman hayati secara umum memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman ekosistem. Yang kedua adalah keanekaragaman jenis. Yang ketiga adalah keanekaragaman genetik. Dan di sini ada beberapa rumus yang saya gunakan dari Shannon Weiner, yaitu indeks keanekaragaman jenis atau keanekaragamannya. Yang kedua, saya menggunakan rumus kekayaan jenis atau species richness. Yang ketiga, indeks kemerataan, yaitu Margalit Index. Yang keempat, indeks dominasi atau index of domination. Nah, secara umum kampus hijau berkelanjutan dan UI Grimetric, nah, di mana fenomena ini tercatat di beberapa dekade adanya partisipasi dari 1477 universitas yang berada di 92 negara di dunia, yang dimana diantaranya 183 universitas berasal dari Indonesia. Nah, ini merupakan beberapa kategori dari UI Grimetric. Nah, dimana indikator yang saya gunakan sebetulnya untuk mengatur komposisi ruang terbuka itu adalah indikator dari SI1 hingga SI5, karena ini hal yang sangat vital untuk proporsi ruang terbuka. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka, saya membuat kerangka pemikiran, yaitu pengembangan landscape kampus. Berangkat dari pengembangan landscape kampus, permasalahan penelitian belum ada integrasi antara keanekaragaman, tutupan vegetasi dalam hal ini kerapatannya, maupun dalam perencanaan landscape berbasis indikator SI. Nah, di mana dari permasalahan penelitian ini dianalisis masing-masingnya, di mana analisis keanekaragaman hayati berkenaan dengan indeks keanekaragaman, pemerataan, dominasi, dan indikator SI ini adalah analisis dari score existing. Yang ketiga, analisis NDVI, yaitu berbicara tentang perapatan vegetasi serta distribusi vegetasi. Nah, sehingga dari 3 analisis ini akan disintesiskan atau digabung secara pemahaman ekologis ini.
Nah, dari sintesis ini menghasilkan antara integrasi antara keanekaragaman dengan tutupan vegetasi berbasis indikator SI, sehingga ini menjadi sebuah rumusan desain landscape berbasis ekologis. Nah, output penelitian dari ini adalah menghasilkan konseptual desain ekologis landscape kampus berbasis indikator SI 1 hingga SI 5 dari UI Trimetrik. Nah, tempat dan waktu penelitian saya laksanakan selama 6 bulan di UPR dari bulan Agustus hingga bulan Januari tahun 2025, di mana tempat lokasi penelitian yang saya pilih yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan Rektorat. Di mana alasan terpilihnya 3 lokasi ini yaitu pertanian memiliki area hijau dengan vegetasi kerapatan yang cukup rapat dengan memiliki karakteristik landscape yang paling dekat dengan sistem ekologis alami, sehingga memiliki potensi habitat bagi fauna di kampus. Yang kedua, alasan memilih rektorat yaitu karena kawasan ini sudah tertata rapi dengan variasi vegetasi sedang maupun intensitas aktivitas manusia lebih tinggi dibanding zona akademik lainnya. Yang ketiga adalah Fakultas Kedokteran akan merepresentasikan zona akademik yang membutuhkan kualitas lingkungan yang tinggi serta dengan kombinasi area hijau dan vegetasi rapat dan sedang. Nah, ini metodologi penelitian, di mana desain penelitian yang saya laksanakan yaitu menggunakan convergent parallel design, di mana desain ini dianalisis secara paralel, data kuantitatif kualitatif akan dianalisis masing-masing sehingga adanya penggabungan data sehingga ini akan diinterpretasi nanti. Nah, untuk diagram alur metode terpadu, di mana potensi keanekaragaman hayati itu data kuantitatif dengan evaluasi menggunakan indikator setting infrastruktur kualitatif akan dianalisis dan digabung disintesiskan dengan desain ekologis sehingga akan menghasilkan desain konseptual kampus hijau berbasis keanekaragaman hayati. Nah, dengan metode data tentunya bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Nah, dari hasil penelitian ini merupakan peta foto-foto yang saya ambil lebih kurang sekitar periode bulan Agustus hingga bulan September tahun 2025 sebagai tambahan kemarin. Nah, di mana ini untuk mengetahui tutupan lahan dan penggunaan lahan yang terdapat di 358 hektar di Universitas Palangkaraya. Nah, tertuang di dalam legenda dari foto-foto ini, di mana area flat adalah 0,84%, area air, bangunan area terbangun artinya sekitar 6,06%, hutan seluas 64,16%, jalan 2,32%, pohon besar 13,24%, pohon kecil, semak maupun tanah bisa dilihat sendiri. Nah, ini merupakan dokumentasi saya ambil dari foto udara yang lebih kurang ketinggian dari 150 meter, di mana kawasan yang diambil dokumentasinya adalah kawasan yang terdapat dari stadion UPR hingga ke kawasan PPIG. Ini untuk menilai atau melihat tutupan vegetasi yang berada di wilayah kampus UPR ini. Nah, dan data yang saya peroleh, keberadaan area terbangun ini di dalam satu kawasan UPR ini berjumlah lebih kurangnya 214 bangunan dengan pola yang dominannya tersebar dan luas area terbangun atau luas bangunannya jika ditotal dari 214 bangunan ini adalah lebih kurangnya 134.570 meter kuadrat. Nah, ini merupakan diagram pie dari data yang saya peroleh dari keanekaragaman hayati pada Fakultas Pertanian, di mana kalau secara umum kita lihat keanekaragaman dari burung, herpetofauna maupun flora ini secara umum adalah sedang hingga ke arah tinggi, karena batas tinggi itu ada di tiga. Batas tinggi itu adalah 3, di mana kalau kita lihat kondisi di lokasi Fakultas Pertanian adanya beberapa jenis burung yang bervariatif dari jenis pakannya. Ada yang lebih cenderung ke biji-bijian maupun serangga, atau ada beberapa jenis burung seperti burung cuit madu ini
burung cuit merah maupun burung paruh panjang ini dan burung madu serigati ini merupakan burung yang pemakan nektar, artinya dari kondisi vegetasi yang berada di Fakultas Pertanian ini mendukung keberagaman jenis burung. Untuk indeks keanekaragaman herpetofauna pada Fakultas Pertanian, di mana Fakultas Pertanian ini bisa kita lihat ada beberapa jenis, baik dari ular maupun hewan amfibi. Nah, kenapa di sini cukup banyak terlihat hewan amfibinya? Karena kalau di saat hujan itu di Fakultas Pertanian lebih dominan areanya itu lembab, artinya terkadang itu lebih cenderung ke semi basah terkadang dengan pola atau struktur vegetasi yang berlapis. Nah, sehingga ini menjadi suatu wadah yang cukup ideal bagi kehidupan dari herpetofauna. Nah, sedangkan untuk keanekaragaman flora yang saya peroleh ini, kalau di lapangan bisa kita lihat bahwa vegetasi itu rata-rata itu pohon-pohon besar semua, artinya di atas lebih dari 5 meter. Nah, hanya saja kalau saya lihat tutupan di bawah tanah itu hanya banyak lebih didominasi oleh ilalang maupun paku-pakuan. Nah, sehingga hal ini menyebabkan akan berpotensi menghambat regenerasi atau menghambat tumbuhnya pohon baru lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini indeks keanekaragaman hayati di Fakultas Kedokteran, di mana kalau kita lihat sebenarnya lebih kurang saja dengan jenis yang di Fakultas Pertanian. Tetapi kalau di sini kita lihat bahwa sebenarnya ada jenis fauna burung yang sebagai predator puncak di sini, adanya kehadiran elang bondol. Maupun ada beberapa juga spesies generalis atau spesies yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terganggu, seperti burung gajah maupun cucak petilang. Nah, untuk keanekaragaman herpetofauna di Fakultas Kedokteran mungkin ini jumlahnya lebih sedikit daripada di Fakultas Pertanian, mengingat area basah itu ditemukan di Fakultas Kedokteran itu hanya berada di depan kampus fakultas saja. Artinya yang basah itu di daerah drainase maupun di sebelah drainase itu. Selebihnya itu cenderung terbuka maupun kawasannya cukup kering. Nah, untuk indeks keanekaragaman flora pada Fakultas Kedokteran bisa kita lihat sendiri, di mana sebenarnya komposisi vegetasi dari flora di Fakultas Kedokteran ini didominasi oleh beberapa jenis, yaitu akasia daun kecil, akasia daun lebar, maupun sebenarnya ada jenis vegetasi yang sebenarnya memiliki nilai konservasi yang cukup bagus, yaitu jerutu rawa maupun dalam. Nah, ini merupakan indeks keanekaragaman hayati direktorat, di mana keanekaragaman burung di area rektorat bisa kita lihat cukup sedikit, artinya di sini hanya dapat kita lihat dari kehadiran burung seperti burung gajah maupun cucak petilang. Nah, ini jenis dua burung ini yang paling sering hadir dari 3 lokasi ini, karena bisa kita lihat bahwa jenis burung generalis ini lebih mampu adaptasi dengan kondisi lingkungan yang adanya aktivitas manusia. Nah, yang kedua adalah indeks keanekaragaman herpetofauna, di mana di sini ada beberapa jenis saja, karena kita lihat bahwa memang rektorat sebetulnya cenderung terbuka tanpa ada struktur lapisan vegetasi yang modelnya seperti semak atau perdu atau semacamnya, sehingga untuk kehadiran herpetofauna juga cukup terbatas sebetulnya. Nah, kalau untuk kita lihat dari indeks keanekaragaman flora di rektorat ini sebetulnya cukup bagus, dengan komposisinya sebenarnya cukup ideal sebetulnya. Dan jenisnya juga kalau bisa kita lihat, karena ini kan penanaman secara terencana, jadi otomatis ini jenisnya juga lebih banyak daripada dari 2 lokasi sebelumnya. Nah, ini merupakan diagram dari beberapa kekayaan jenis dari Fakultas Pertanian maupun kemerataan jenis di Fakultas Pertanian. Nah, bisa kita lihat bahwa kemerataan sebetulnya cukup tinggi di sini antara variabel flora, herpetofauna maupun burung. Karena secara umum memang tidak ada terlalu spesies yang mendominasi di dalam sebuah ekosistem tersebut, sehingga
komunitas flora, herpetofauna maupun burung ini dapat terdistribusi dengan baik atau secara merata di sebuah ekosistem tersebut. Nah, untuk di Fakultas Kedokteran bisa kita lihat kekayaan jenis maupun kemerataannya di sini. Untuk pemerataan jenis pun sama sebetulnya, kurang lebihnya seperti itu, dapat terdistribusi dengan baik, artinya tidak ada yang terlalu mendominan di dalam sebuah ekosistem tersebut. Nah, untuk di kekayaan jenis dan pemerataan jenis di rektorat, yaitu bisa kita lihat bahwa pemerataannya juga cukup tinggi untuk komunitas flora, herpetofauna maupun burung. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari komunitas herpetofauna ini cukup terbatas dari jenisnya, artinya memang hanya saja di situ kekurangan tempat atau wadah tempat berlindungnya dari fauna ini. Nah, untuk pemerataan burung juga cukup tinggi, di mana tidak ada yang terlalu mendominasi juga di dalam sebuah ekosistem tersebut. Nah, ini merupakan indeks dominasi di pertanian seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa memang kalau kita lihat dari per masing-masing individu ini adanya jumlah yang agak sedikit selisih sebetulnya. Tetapi kalau kita perhitungan dengan menggunakan indeks dominasi tadi, maka diperoleh dominasi seperti yang di slide ini. Artinya dominasi tidak ada terlalu mendominasi dalam ekosistem. Artinya atau juga sebuah suatu jenis tidak ada yang mendominasi dalam sebuah ekosistem ini. Nah, untuk Fakultas Kedokteran juga bisa kita lihat bahwa memang kehadiran dari beberapa jenis ini bisa kita lihat dalam cuaca petilang, walaupun jumlahnya juga ada cukup banyak daripada yang lain, tapi masih dianggap belum terlalu mendominasi juga. Untuk herpetofauna juga masih belum ada yang terlalu mendominasi, artinya area ini seperti di Fakultas Kedokteran maupun di pertanian tadi komunitasnya stabil karena tidak ada yang mendominasi. Nah, ini merupakan nilai existing dari Fakultas Pertanian, di mana ini foto udara yang saya ambil dan diidentifikasi melalui ArcGIS dengan pendekatan NDVI, di mana NDVI untuk menilai kerapatan vegetasi yang berada di sebuah lingkungan atau menilai kerapatan di sebuah landscape. Nah, sehingga diperoleh data dengan komposisi vegetasi antara sedang, jarang maupun rapat itu sebesar 38.700 meter kuadrat dengan area terbangun seluas 5.400 meter kuadrat. Nah, kalau kita lihat dari skor kuantitatif yang diperoleh dari Fakultas Pertanian ini dengan skornya berjumlah 310, tetapi dari kategori SI1 hingga SI5 ini semuanya dapat terakomodasi. Nah, hanya saja terdapat kekurangan di indikator SI3 ini, yaitu luas vegetasi tanaman yang berada di area kampus. Artinya vegetasi tanaman hanya terpusat kepada di depan kampus saja dengan pola yang terpusat maupun pola tersebar yang berada di pinggir jalan itu. Nah, sehingga skornya kalau kita berbicara masalah proporsi, artinya nilainya juga cukup kecil karena ketersediaan vegetasi tanaman ini cukup terbatas di Fakultas Pertanian. Nah, ini untuk penilaian di rektorat, di mana di sini berdasarkan perhitungan NDVI, total luasan keseluruhan rektorat yaitu 23.400 meter kuadrat, di mana komposisi ruang terbuka hijaunya adalah 12.600 dengan dominasi area ini bervegetasi sedang ya, warna kuning ini, sedangkan area terbangun lebih kurangnya seluas 10.800 meter kuadrat. Nah, kalau kita hitung skor existingnya rektorat dari indikator SI1 hingga SI5 ini, ada satu indikator yang tidak terisi sebetulnya, di mana indikator SI2 ini berbicara tentang hutan yang digunakan atau diorientasikan sebagai tempat penelitian atau arboretum kampus sebetulnya. Nah, sehingga perolehan skor di rektorat ini 400. Kenapa di SI5 ini cenderung lebih tinggi skornya? Mengingat memang kalau SI5 ini indikatornya berbicara tentang proporsi antara
luas ruang terbuka itu dibagi dengan total populasi. Jadi artinya total populasi yang dapat terukur sebetulnya. Nah, sehingga kalau kita peroleh data untuk total populasi di direktorat yang terukur itu sebanyak 98 orang. Nah, untuk fakultas kedokteran dari penilaian nilai NDVI di fakultas kedokteran dengan luas 50.400 meter kuadrat, komposisi ruang terbuka hijau di fakultas kedokteran yaitu sebesar 45.900 meter kuadrat, di mana komposisi area ini bervariasi, yaitu ruang warna hijau merupakan area yang bervegetasi padat atau rapat, yang kuning ini didominasi dengan area yang bervegetasi sedang, sedangkan yang merah ini area yang terbangun, sehingga luas area terbangun yang diperoleh adalah 4.500 meter kuadrat. Nah, dengan penilaian existing dari SI ini, indikator SI ini adalah, kalau kita lihat ada beberapa parameter atau variabel yang sebenarnya tidak terisi di sini. Di SI 2 itu berbicara tentang hutan penelitian tadi atau arboretum wujudnya, area hijau yang berwujud sebagai arboretum atau tempat taman koleksi. Nah, jika kita lihat dari fakultas kedokteran ini, di SI 3 ini mengapa lebih rendah sebetulnya? Karena memang vegetasi tanaman yang terdapat di fakultas kedokteran hanya berupa taman yang berada di depan fakultasnya saja, dan sebagian juga taman yang tersebar yang berada di atas trotoar-trotoar masing-masing di antara batas setiap bangunan. Nah, sehingga skornya menjadi kecil. Nah, untuk area resapan, kenapa area resapan di fakultas kedokteran ini tergolong rendah? Karena hanya terdapat drainase yang di depan fakultas saja, maupun tutupan tanah itu masih didominasi rumput, artinya belum digunakan material yang menyerap air seperti pumping. Nah, untuk di SI 5-nya, kenapa skornya juga cukup tinggi di fakultas kedokteran? Mengingat area ini lebih cenderung luas dibandingkan dengan dua area sebelumnya, yaitu fakultas pertanian maupun di fakultas maupun di rektorat. Nah, sehingga kalau kita lihat dari jumlah populasi yang terukur di sini adalah lebih kurangnya 900-an orang sebetulnya, yang saya peroleh datanya dari bagian kepegawaian di fakultas kedokteran. Sehingga kalau kita bagi dengan komposisi ruang terbuka yang terdapat di fakultas kedokteran, yaitu memperoleh skor 154. 3 menit lagi ya. Nah, di sini dari merespon dari 3 lokasi tersebut, saya mencoba menyempurnakan dituangkan di dalam gerbang. Kenapa alasannya menuangkan dalam gerbang? Karena ini merupakan wajah kampus, di mana ini merupakan area transisi yang menghubungkan antara jalan Yus Darso maupun kampus, sehingga ini menjadi citra kampus. Jadi saya rasa ini merupakan tempat yang bisa atau berpotensi untuk dikembangkan ke depannya untuk wajah kampus. Nah, dengan perolehan perhitungan data kerapatan vegetasi di area gerbang adalah tutupan vegetasi seluas 109,09 meter kuadrat, di mana kawasan ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu vegetasi jarang yang berwarna merah ini dengan cukup luas sebetulnya ini, yaitu 74.167 meter kuadrat. Vegetasi sedang yang berwarna kuning dan seluas 23.996 meter kuadrat. Yang vegetasi lebat hanya seluas 10.906 meter kuadrat. Artinya ini cenderung lebih terbuka sebetulnya kawasan ini. Warna hijau sih. Warnanya warna hijau yang padat. Nah, kita lihat di sini memang kawasan ini memang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Palangkaraya, sehingga ini berpotensi sebagai pendukung institusi untuk meningkatkan citranya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, ini merupakan layout dari perencanaan yang dibuatkan desain di kawasan gerbang. Nah, layout itu disesuaikan dengan indikator dari SI, di mana bisa Bapak Ibu lihat di dalam slide. Untuk SI 1 di dalam kawasan gerbang itu diperoleh dengan luasan 109.069 meter kuadrat dengan komposisi proporsi ruang terbukanya itu 106. Mengapa hal ini sangat
besar, karena kalau kita lihat di daerah kawasan sana area terbangunnya itu bentuknya vertikal, jadi polanya tidak menyebar. Nah, sehingga menghasilkan perhitungan luasan ini cukup luas sebetulnya. Kalau kita lihat dari skor dari SI ini, peroleh skor maksimal sebetulnya di daerah sini. Nah, untuk di SI 2 saya memanfaatkan area hijau yang dimanfaatkan sebagai arboretum kampus. Bisa kita lakukan penghijauan di samping sisi kanan dan kiri gedung PPIJ maupun di merah putih. Artinya ini bisa dimanfaatkan untuk arboretum hidup di area gerbang dengan pertimbangan yaitu spesies-spesies asli yang berada di kawasan lahan gambut. Nah, untuk SI 3, yaitu SI 3 ini berbicara mengenai proporsi antara vegetasi tanaman maupun taman yang berada di total area luasan kampus. Nah, sehingga kalau kita saya maksimalkan dalam perhitungan ini bisa memperoleh skor 150 poin. Artinya luasan ini lebih dari 30% yang tertutup vegetasi taman atau tanaman. Nah, untuk di kategori DSI 4 berbicara tentang proporsi area resapan air atau area yang diorientasikan untuk resapan air, di mana bisa dilihat di layout bawah ini area yang diorientasikan sebagai resapan air. Nah, ini tujuannya adalah konservasi air di area kampus dan untuk menjaga kelembapan sebagai vegetasi yang terdapat di area tersebut. Nah, untuk di SI 5 itu berbicara tentang kenyamanan ruang. Artinya ini proporsi ruang terbuka dibagi dengan total populasi yang berada di gerbang. Nah, saya peroleh datanya adalah total populasi tetap yang berada di kawasan gerbang itu sebanyak 50 orang. Nah, 3.000 ini saya ambil dari website Universitas Palangkaraya. Ini berbasis data estimasi kemampuan daya tampung dari gedung merah putih. Sehingga kalau saya bikin perhitungannya bahwa total populasi ini bersifat estimasi maupun bersifat terukur, sehingga bisa dapat memperoleh dari skor untuk menghitung skor dari SI 5 ini memperoleh skornya 100 dengan kapasitas 34,48 meter kuadrat per orang. Nah, ini berbicara masalah kesesuaian tadi. Nah, jika disintesiskan ekologi sebagai dalam dasar desain, yaitu adalah integrasi dari indeks-indeks keanekaragaman ini yang dituangkan ke dalam sebuah desain, di mana NDVI tinggi atau nilai kerapatan yang tinggi ini adalah akan menghasilkan ketersediaan habitat spesifik yang lebih baik sebetulnya, dengan terdapatnya struktur vegetasi yang cukup berlapis, sehingga akan menciptakan heterogenitas habitat yang mendukung keberagaman spesies. Untuk kawasan Fakultas Kedokteran dan Rektorat, area ini dari nilai NDVI yang saya peroleh bahwa NDVI ini cenderung sedang, artinya adanya keterbatasan ruang vegetasi yang sehingga menyebabkan habitat itu terpecah-pecah atau terfragmentasi. Nah, ini akan menyebabkan penurunan kualitas habitat dan akan memungkinkan terjadinya dominasi dalam spesies tersebut. Nah, ini yang menyebabkannya adalah pola dominasi dari bangunan yang tersebar. Nah, mungkin ini dari skor existing yang tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, cukup lewat aja, jangan berulang. Kesimpulan dari. Ya, Nah, untuk kesimpulan bahwa dari perumusan masalah yang pertama, potensi keanekaragaman hayati pada kawasan sampah penelitian, yaitu Fakultas Pertanian, Rektorat, dan Fakultas Kedokteran menunjukkan kondisi ekologis yang relatif baik dan dipengaruhi oleh struktur landscape serta kerapatan vegetasi pada masing-masing kawasan sampah penelitian. Nilai indeks keanekaragaman, indeks pemerataan, serta indeks dominasi menunjukkan bahwa struktur komunitas organisme lebih relatif stabil dan tidak ada didominasi oleh spesies tertentu. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau, vegetasi pohon, serta konfigurasi landscape kampus memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mendukung fungsi ekologis lingkungan kampus sebagai habitat biodiversitas. Nah, untuk kesimpulan yang kedua yaitu evaluasi nilai existing dari ruang terbuka menggunakan indikator SI ini, di mana terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan penguatan, yaitu indikator SI 1 sehingga dengan SI 5
menunjukkan bahwa Fakultas Pertanian masih terdapat kekurangan pada indikator SI, SI di SI 3 maupun di SI 4. Sedangkan pada Fakultas Kedokteran masih terdapat kekurangan di SI 2, 3 maupun 4. Untuk di area rektorat ini terdapat kekurangan pada indikator SI 1 dan indikator SI 3. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga yaitu desain ekologis berbasis keanekaragaman hayati mampu meningkatkan kesesuaian tata ruang kampus melalui indikator SI, UI Greenmetric untuk memperkuat fungsi ekologis landscape kawasan kampus. Desain skematik yang dihasilkan dalam penelitian ini melalui analisis tutupan vegetasi DVI dan yang terintegrasi dari analisis biodiversitas flora dan fauna serta kriteria penata ruang dari UI Greenmetric. Nah, integrasi tersebut dapat menghasilkan model konseptual desain landscape kampus yang tidak hanya meningkatkan luas dan ruang terbuka hijau secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat kualitas ekologis habitat melalui peningkatan konektivitas vegetasi, penyediaan ruang resapan air, serta pengembangan vegetasi yang mendukung keberadaan fauna kampus. Nah, dari penelitian yang sudah saya lakukan, penegasan monopoli berdasarkan keseluruhan temuan bahwa penelitian ini menghasilkan kebaruan ilmiah yaitu berupa konseptual desain ekologis kampus berbasis keanekaragaman hayati yang mengintegrasikan antara analisis keanekaragaman hayati, analisis spasial vegetasi melalui NDVI berbasis indikator keberlanjutan dari UI Greenmetric dalam satu perangkat perencanaan landscape kampus yang terintegrasi. Di mana hal ini akan menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati tidak hanya sebagai berfungsi sebagai indikator kondisi ekologis lingkungan kampus, melainkan sebagai menjadi dasar dalam merumuskan desain landscape ekologis untuk mendukung pengembangan kampus hijau berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan melalui pendekatan desain ekologis pada kawasan kampus tropis yang terintegrasi pada aspek keanekaragaman hayati, struktur landscape, serta indikator keberlanjutan lingkungan secara sistematis. Nah, dari penelitian ini saya memiliki saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu memberikan rekomendasi dalam penataan ruang terbuka perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk komunitas fauna sebagai upaya menciptakan habitat spesifik bagi fauna melalui diversifikasi jenis pohon yang adaptif terhadap iklim tropis di Kalimantan, khususnya spesies asli yang akan berpeluang memiliki efek ganda yang menciptakan nilai konservasi tinggi, penyediaan mikrohabitat sehingga mendukung rantai makanan alami di lingkungan kampus. Nah, ini yang terakhir adalah rekomendasi implementatif untuk Universitas Palangkaraya, di mana yang pertama penyusunan master plan landscape kampus berbasis keanekaragaman hayati, yang kedua penguatan jaringan ruang terbuka hijau dan koridor ekologis kampus, yang ketiga optimalisasi ruang terbuka hijau sebagai habitat ekologis, yang keempat integrasi konsep kampus hijau dalam kebijakan institusi, yang kelima pengembangan kampus sebagai laboratorium hidup atau laboratorium ekologi, yang keenam adalah monitoring keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Nah, mungkin di sini ada tampilan lewat desain gerbang yang baru sesuai dengan indikator yang telah saya hitung sebelumnya. Demikian dapat yang saya sampaikan. Pada kesempatan yang baik ini saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Profesor, sudah cukup lama ya. Singkat lagi gitu saja. Poin-poinnya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin komentari sedikit ya. Jadi apa yang dibuat Pak Roberto ini sebenarnya membuat data dasar di Greenmetric gitu ya. Nah, mereka dulu dirancang memang data dasar ini ada 4 mahasiswa, ada Roberto, terus Iris, Ape ya, sama Paolo ya. Jadi 4 itu kita desain untuk membuat data kampus sebenarnya, dan data internal kita pada zaman dulu ya. Nah, sehingga mereka ini saling melengkapi datanya ya. Tapi yang utama kalau Pak Roberto terkait dengan infrastrukturnya ya, indikatornya. Nah, terkait dengan data dasar ini sebenarnya kita ingin agar ke depan kampus kita ini sudah punya data awal saat ini, nanti kita kembangkan, bisa kita usulkan menjadi kampus hijau. Nah, itu sebenarnya kata kunci dari aktivitas ini ya. Sehingga dan kemudian kalau kita lihat apa yang dia lakukan sekarang ini, data-data yang kita miliki itu dari pembandingan 3 tempat ini kan, 3 tempat di kedokteran, di rektorat maupun di
Fakultas Pertanian, mungkin Fakultas Pertaniannya sekarang ada tambah dikit gitu ya. Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ya, yang terbaru nanti tambah-tambah hipoteka. Jadi 3 tempat ini dasar kita untuk membuat desain. Nah, kenapa Roberto ini membuat desain di gerbang itu? Begini ceritanya, kita arahkan juga, kami promotor mengarahkan juga, karena kalau kita masuk 2 kampus besar aja contohnya, kita masuk UI, hijauan semua, dan lihat bagus-bagus mereka kan masuk gerbang UI yang di Depok itu, jangan masuk gerbang UI yang di apa? Yang di Selebak, jangan, yang lain. Tapi di Depok yang kampus barunya bagus. Nah, kemudian masuk di IPB. Pertama masuk itu sudah hijauan semua, yang tinggal semua gitu ya. Vegetasi semua. Yang di Dramaga. Dramaga, jangan yang di jangan yang di apa namanya? Padang Siang. Di Padang Siang, jangan. Ya, nah itu. Jadi kita harapkan karena sekarang yang terbangun di sini kampus yang lama, anggap tempat kita yang barulah kita kembangkan. Itu konsepnya ya. Jadi sehingga saya apa namanya mohon masukan juga ya selama promotor mohon masukan untuk Roberto apa yang perlu dilengkapi lagi dari tulisan ini gitu ya, dan apakah kita katakan dia ini sudah siap untuk kita ujikan untuk ujian tertutup kan gitu ya ceritanya kalau terkait data yang kata. Saya rasa itu komentar saya mengawali apa namanya diskusi nanti gitu ya. Dan kami mau masukan dari para peserta dulu yang ada ya kita silakan dulu. Ada yang ingin berikan masukan, sudah senang kita sudah banyak yang hadir ya. Ya silakan. Kalau penentuan ya jamnya jam 2 itu sudah bisa hadir. Ya, ya silakan ya. Sebutkan nama ya, nama. Roberto kalau catat ya Mas. Ya. Ini dari desainer juga nih. Saya teknik ya, silakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyadi Yusuf, mahasiswa angkatan 2025. Saya punya 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama tadi sekali lagi saya mengucapkan selamat karena mungkin sudah ada hasil dan juga memberikan kontribusi untuk kita di kampus Universitas Palangkaraya ini masuk juga desain, karena memang beberapa waktu yang lalu saya dengan beberapa rekan-rekan juga saya dan Pak Giri juga sangat mungkin kalau ada data ini mungkin sangat terbantu dalam pengembangan institusi dalam konsep perencanaan kampus, karena ada beberapa hal termasuk juga taman dan sebagainya itu kan memerlukan spesifikasi khusus untuk tanaman-tanaman yang akan diadakan oleh Universitas Palangkaraya. Mungkin terkait juga dengan hasil dari disertasi. Pertanyaan pertama itu untuk data analisis itu ada foto udara, kemudian kaitannya dengan ekologi keragaman hayati, foto udara, flora dan fauna. Nah di sini yang jadi uniknya itu, yang jadi menariknya itu adalah di ada burung. Ya, mungkin kalau tanaman mungkin bisa kita lihat. Kalau burung ini kan dia bisa di sini, bisa juga di mana-mana tempatnya kita nggak tahu. Mungkin kalau ini langsung senyum langsung kalau ada burung gitu ya. Mungkin ya, mungkin penelitian itu apakah itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Mungkin desain pengambilan data itu yang pertama dari burung itu, dari fauna yang ada, apakah itu diambil harian, mingguan ataupun zona wilayah yang dimiliki. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, keragaman vegetasi tadi terkait dengan hayati, kaitan tadi kan ada apa itu tanaman bunga ya, tanaman, kemudian ada berapa tanaman-tanaman tumbuhan terkait dengan nektar ya, nektar untuk burung tadi. Ini ada nggak kaitannya dengan nanti itu ke apa untuk ada hama, maksudnya hama itu ini kita rasakan kalau di kampus itu kita merasa nyaman kalau di situ itu nggak ada nyamuk, kalau di situ itu nggak ada serangga. Nah, mungkin itu hal-hal mungkin kaitannya dengan tanaman ini. Kadang-kadang kalau kita ke kampus itu kalau nyamuknya banyak malas
kampus gitu kan, atau siap-siap atau seraganya itu kan jadi menarik, hal yang menarik mungkin hal-hal untuk pertimbangan. Tapi apakah itu ada kaitannya nanti untuk arah-arah seperti itu atau hanya fokusnya ke arah di green matrix itu atau ada efek lain yang bisa dikolaborasi. Kemudian lagi yang ketiga, kan ini ada sudah desain beberapa inputnya, apakah itu dipertahankan atau mungkin ada tadi untuk pengembangan ya, barang di beberapa wilayah dan mengambil 3 sampel lokasi, 3 lokasi yaitu Fakultas Pertanian, Rektorat dan Fakultas Kedokteran. Kalau Fakultas Kedokteran mungkin zonanya mungkin sudah agak sedikit berbeda karena ada lalu lintas yang ada ini dan juga ada saluran yang ada mungkin di daerah Rektorat Pertanian dan Fakultas Teknik itu juga yang paling ini juga yang paling trafficnya paling tinggi pada saat kegiatan mahasiswa karena aktif di kuliah, karena memang yang kita tahu juga kami dari Fakultas Teknik yang ada tanaman itu kan cuma ketapang aja yang ada situ, paling tanaman yang di depan, sehingga kalau saya sehari-hari itu nggak ada juga melihat burung yang ada di situ biasa-biasa saja. Ya mungkin Pak Tirto juga mungkin tahu sehari-hari di sana ya. Untuk pengembangan itu apakah itu dipertahankan atau mungkin ada pengembangan lain untuk daerah di lingkungan sekitar. Saya kira itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, satu lagi silakan. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya dan yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu promotor, co-promotor dan tim hebat dari program studi S3 Ilmu Lingkungan, dan selamat saya ucapkan kepada Bapak Roberto Adriano Lomba yang sudah sampai pada tahap ini. Nah, terkait dengan desain ekologi keanekaragaman hayati Kampus Universitas Palangkaraya menuju kampus hijau berkelanjutan, yang dimana di dalamnya ini sebagai salah satu indikator untuk masuk ke ranah green matrix ya. Dan di sini di salah satu slide-nya Bapak di metodologi penelitian, Bapak melakukan penelitian selama 6 bulan dari bulan Agustus 2024 sampai dengan Januari tahun 2025. Dan tentu proyeksi hasilnya sudah Bapak sampaikan untuk kondisi ekologinya. Kalau boleh tahu Bapak terkait dengan existing kondisi Kota Palangkaraya saat ini yang terus bertumbuh baik dari pembangunan dan jumlah penduduknya, kira-kira relevansi kedepannya seperti apa dan matchingnya dengan KHS itu seperti apa? Karena seperti yang kita ketahui sekarang di hari-hari besar libur di Palangkaraya yang mungkin 5 tahun yang lalu itu sepi, sekarang itu ramai sekali. Bahkan sebagai indikatornya yang di tahun ini untuk penerbangan itu pembiayaannya sangat besar sekali dari Palangkaraya keluar ataupun dari luar ke Palangkaraya. Berarti ini menunjukkan bahwa indikator di Kota Palangkaraya itu pertumbuhannya sangat pesat. Seperti itu. Kira-kira mungkin Bapak bisa merekomendasikan ke depannya seperti apa? Saya takutnya malah kondisi existing atau data berdasarkan pengukuran Bapak itu tidak relevansi kembali untuk dijadikan sebagai barometer untuk uji green matrix seperti itu. Mungkin minta arahan saja dari Bapak terkait dengan keahlian di bidang yang sudah dilakukan. Terima kasih. Ya, dua dulu ya. Nanti sambil persiapkan pertanyaan. Silakan Pak Roberto. Terima kasih Pak Efri telah memberikan pertanyaan yang cukup banyak sebenarnya Pak. Mungkin untuk analisis data keanekaragaman dari data pengambilan datanya itu intens Pak, tiap hari. Memang kita melihat kehadiran cuma dalam waktu tertentu saja. Biasanya kan kalau siang-siang nggak mungkin kita melihat burung, pasti panas Pak.
otomatis kan mungkin sore aja kami untuk melakukan pemantauan gitu. Karena memang kalau sore itu biasa mereka itu cenderung berkelompok untuk persiapan mungkin istirahat Pak, seperti itu. Karena kan unggas ini kalau kita lihat dari sifat alaminya, kalau udah sore ataupun menjelang senja itu mereka cenderung rabun sebetulnya. Makanya lebih mudah kita menghitungnya gitu, seperti itu Pak. Nah untuk yang keanekaragaman flora sebenarnya Pak, kalau kita lihat di sini tujuannya adalah untuk memang tujuannya menciptakan sebagai kawasan atau habitat mikro gitu, untuk organisme yang terdapat di wilayah kampus ini. Nah, kalau kita lihat memang kalau ini dari undang-undang konservasi itu ini adalah amanat undang-undang sebetulnya Pak. Nah, artinya kita berupaya untuk mengkonservasi mereka ini supaya untuk kelangsungan hidupnya itu bisa terjaga. Karena memang sebetulnya burung ini fungsinya adalah petani alami sebetulnya di alam ini Pak. Dia bisa mendukung untuk regenerasi vegetasi baru sebetulnya, membawa bibit-bibit yang baru untuk ke area-area cenderung terbuka. Nah, untuk input pengembangan dalam desain sebetulnya kalau kita lihat ini lebih kepada di input untuk area yang akan dikembangkan ke depannya saja Pak. Nah, mungkin seperti itu Pak Hendri, saya respon Pak. Terima kasih. Cukup Pak ya dulu. Ya, silakan yang kedua. Nah, yang kedua tadi terkait kepadatan yang terjadi sekarang kan dalam 5 tahun terakhir di Kota Palangkaraya. Sebenarnya kalau untuk perhitungan UI Green Metric ini yang saya lakukan ini adalah indikator berbasis menghitung indikator hijau di area kampus. Kalau untuk perhitungan di area perkotaan itu dia ada indikator tersendiri UI Green Metric-nya Pak. Namanya UI Green Metric City kalau tidak salah. Dan di situ ada beberapa indikator yang harus disesuaikan dengan kondisi perkotaan. Ya, mungkin seperti itu Pak responnya Pak. Boleh. Ya, silakan. Kalau misalkan terkait dengan UPR yang 5 tahun ke depan kan ada perencanaan pembangunan, itu seperti apa relevansi dengan data yang dihasilkan? Jadi kalau untuk relevansinya, kalau untuk melakukan pengembangan wilayah di UPR ke depannya perlu untuk mempertimbangkan keanekaragamannya Pak. Maksudnya dari sini, kalau misalnya ini memang areanya cukup hijau, kalau di sini ada cenderung terbuka, mending kita mengembangkannya ke area yang cenderung terbuka saja, tidak kita babat hutan ini. Artinya kan kalau kita babat, kita ini punya utang sama alam sebetulnya, dan kita merusak ekosistem mereka sebetulnya. Kalau kita memulihkan ekosistem tersebut, kita juga tidak bisa memastikan kapan ini bisa berkembang ke depannya kan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Izin, berarti kalau seandainya dari data yang dikumpulkan, yang terkoleksi sampai saat ini, jika ada pembangunan misalkan di beberapa sudut lingkungan tersebut, itu masih relevan ya Pak untuk data keanekaragaman? Kalau untuk keanekaragaman harus existing Pak sebetulnya Pak. Kita harus ukur kembali lagi. Nah, seperti itu mungkin Pak. Ya. Cukup ya. Silakan 2 orang lagi. Silakan. Langsung aja. Terima kasih. Pak Tadu, perkenalkan saya Robi Janus, mahasiswa angkatan 2012. Selamat kasih. Sampaiannya sudah terima kasih. Sedikit pertanyaan Pak. Yang pertama itu kaitannya tadi dengan keanekaragaman hayati. Yang pertama tadi ada, mungkin lanjutkan dari pertanyaan Pak Jim tadi, ada keanekaragaman burung dan fauna. Nah, kenapa alasannya cuma mengambil 2 itu saja? Itu pertama. Dan kedua, secara kebetulan saya ini orang konservasi satwa, jadi sedikit tahu gitu, sedikit tahu. Kalau mungkin dari metode pengamatan burung kemarin, apakah ada metode tertentu yang dipakai atau cuma rapid assessment dalam artian datang ke situ tanpa ada jamnya atau ditentukan atau seperti apa? Itu juga sama yang metode fauna. Nah, kemudian juga mungkin sedikit saran di nilai-nilai yang ada di keanekaragaman ini semuanya minus. Oh iya. Ya itu mungkin bisa diperbaiki. Oh iya. Ya. Nah kalau minus itu kan salah ya. Di nilai asal itu harus plus duluan, karena nilainya kan minus duluan. Kemudian
menarik juga terkait dengan sampel yang diambil itu cuma ada di pertanian, kedokteran dan rektorat. Nah mungkin tadi saya sama Bu Dewi ada ngobrol, kenapa tidak ngambil titik kontrol Pak terkait dengan keanekaragamannya? Gimana? Misalkan titik kontrol diambil dari daerah hutan Pertamina atau di KPSTBR itu. Nah itu kan bisa dijadikan titik kontrolnya karena di situ mewakili keanekaragaman yang memang ada. Takutnya kalau cuma di fakultas tadi pasti banyak pengaruhnya. Yang pertama tadi dari mobilitas dari masyarakat kampusnya, entah mahasiswa, entah dosen, kendaraan itu pasti berpengaruh terhadap keanekaragaman terutama di yang faunanya. Mungkin bisa itu saja. Oh ya, terima kasih. Ya, silakan satu orang lagi. Masih ada? Silakan. Iya. Giris, Pak. Prof. Giris, Giris. Iya, silakan. Giris. Ya udah. Bu Dewi, dari tadi mau nanya Bu Dewi. Dewi, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Prof. Mohon sedikit. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya buat rekan saya atau adik saya Kento sudah sampai pada tahapan ini. Jadi seperti yang Prof. tadi sampaikan bahwa isu daripada Green Campus ini memang sudah digaungkan 2-3 tahun yang lalu. Saya sama Pak Ape, sama Kento, sama Pak Waluyo ya. Jadi ini adalah awalnya adalah kita memperhatikan bahwa bagaimana cara kita untuk menjadi kampus hijau. Jadi selama ini kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa oh kami ini kampus hijau, ternyata tidak. Ternyata harus ada penilaian khusus secara spesifik. Gitu. Nah di Indonesia salah satunya adalah di. Jadi dari hasil yang disampaikan oleh Berto tadi, bagaimana ruang terbuka kita ini sebenarnya cukup besar masih potensinya Pak. Cukup besar dalam artian tidak sampai 10% areal terbangun kita, jadi 90% itu areal terbuka sebenarnya. Dan dari 90% itu 60% dia masih vegetasi hutan, vegetasi tanaman masih 40 gitu. Jadi ini berbeda terjadi dengan Universitas Indonesia gitu. Kampusnya hijau tapi vegetasi tanamannya yang besar. Vegetasi hutannya selalu berkurang gitu, selalu diintervensi gitu. Jadi maksud kita dalam artian seperti ini menjawab juga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi ke depannya itu kita kalau kita punya kerangka ini dalam artian waktu kita ingin mengintervensi kampus di dalam hal pembangunan nanti, kita akan selalu memperhatikan areal hijaunya ini. Jadi vegetasi hutan itu akan berkurang terus gitu nanti karena kita akan intervensi dalam bangunan dengan apa, tapi kita akan tutupin dengan vegetasi tanamannya. Jadi area hijau itu akan selalu kita jaga persentasinya seperti itu. Jadi punya Pak Berto ini saya lihat dari hasil tadi potensi cukup besar dan nilainya sangat baik semua. Saya mau komparasi dengan hasil saya juga mirip-mirip sih. Karena saya kalau bangunannya saya ukur sendiri. Kita penelitian seperti itu punya dia pakai citra gitu ya. Karena fokusnya di area tanamannya. Kalau saya memang bangunannya mohon izin karena ada kaitannya dengan aset ya. Karena dengan manajemen aset kampus gitu. Jadi berapa persen itu memang dihitung betul. Jadi itu yang menjadi pembedaan. Jadi harapannya nanti UPR punya semacam guideline gitu, tentang kampus hijau yang sudah dan lagi sebenarnya di tahun 2024 itu kita sudah masuk dan sudah ada peringkatnya. Itu diinisiasi oleh kalau tidak salah Pak Hendrik Segah dan teman-teman gitu ya. Saya sama Bu Prof Dina ya, Prof Dina, Pak Hendrik Segah gitu. Jadi sebenarnya kita sudah masuk, tapi tahun kemarin itu penurunannya signifikan tuh, atau skor kita tuh, ada di peringkat 1000 berapa gitu. Jadi hal ini yang penting untuk diperhatikan. Kalau ini mungkin di pertengahan tahun dia keluar skor ini. Jadi seperti itu update terbaru dari kami gitu. Jadi saya tidak bertanya dengan berikan tanggapan dengan apa yang menjadi hasil dari Pak Berto. Terima kasih Prof. Iya, terima kasih Pak Giris. Ini melengkapi ya, melengkapi. Silakan Pak Robert atau menjawab tadi pertanyaan Pak Robi. Terima kasih Pak Sidang. Izin menanggapi Pak Robi. Ini mengenai
kenapa saya memilih variabelnya itu herpetofauna dengan burung kan? Nah, yang pertama memang yang sering bersinggungan langsung dengan manusia atau area yang berinteraksi dengan manusia kan yang paling sering kan dominannya burung dengan herpetofauna sebetulnya. Karena kalau kita lihat dari fungsinya di alam, kita ketahui bahwa burung juga sebagai penyerbu di alam atau dia sebagai petani alami untuk mendukung regenerasi vegetasi yang baru. Yang kedua, kenapa herpetofauna? Di mana herpetofauna ini adalah merupakan fauna yang paling sensitif sebetulnya Pak dengan kondisi lingkungan sekitar apabila kondisi airnya itu cukup tercemar sebetulnya. Mereka tidak akan pernah hadir di situ. Nah, artinya ini juga akan mengendalikan kalau kita lihat untuk amfibi ini karena mereka ini adalah pengendali nyamuk sebetulnya di area kampus. Nah, sehingga ini yang membuat saya tertarik untuk mengambil dua variabel ini seperti itu Pak. Nah, untuk perhitungannya memang kalau perhitungan herpetofauna kan karena ini hewan nokturnal itu lebih sering saya melakukan perhitungan itu di malam hari sebetulnya Pak. Rentang jamnya itu dari jam 18 WIB hingga 20 WIB. Nah, kalau untuk burung ini biasanya di sore seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk masukan dari Bapak tadi saya juga ucapkan terima kasih Pak untuk perbaikan angka minus itu yang nilai keanekaragamannya. Nah, dan alasan kenapa tidak mengambil di hutan karena ini konteksnya kan kaitannya dengan UI klinik Pak. Karena itu berbicara adanya populasi manusia di situ. Kalau kita dihitung di hutan itu nggak ada manusia ya Pak. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kan kita bisa keluarkan skor apabila ada manusia seperti itu. Nah, mungkin lebih dekat seperti itu Pak. Dekat dari kliniknya ya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Pak Lebih cukup ya. Gimana Pak? Oke, terima kasih masukan-masukannya. Tanpa membatasi diskusi kita ya. Jadi karena batasan waktu, saya ingin memberikan kesempatan kepada penguji luar di luar komisi itu. Silakan dari Pak Wilson dulu ya, silakan Pak Wilson. Lucu. Kena berdua aja bingsutnya. Kalau bertiga nanti kan bisa bingsut. Nanti ada pertanyaan khusus ini nanti. Oh ada. Ada titipan ini. Walaupun wujud fisiknya nggak ada. Iya. Tenang aja. Tenang aja. Penghormatan. Oh iya. Iya. Diberikan kepada yang lebih senior. Baik, ya terima kasih Saudara Roberto Adriano Rumbah. Saya pikir rumbah-rumbah ini apa ya? Rumbah ini kan luas. Raya. Nah, Indonesia Raya. makanya waktu dia datangin ke saya, kapan datang dari Kuala Lumpur? Saya bilang. Iya. Tadi juga sudah disampaikan ya, memang sudah disampaikan oleh Saudara Roberto ini luar biasa sekali ya. Dari apa yang sudah disajikan tadi, termasuk gambar-gambarnya juga luar biasa. Namun ada satu hal yang saya pertanyakan tentang novelty. Novelty itu kan kebaharuan, dalam arti bahwa ini sesuatu yang baru. Sementara saudara menganggap bahwa ini adalah dari apa ya, metodologis dan juga konseptual. Apakah memang selama ini yang saudara ketahui bahwa sudah tidak ada lagi dari konsep metodologis dan konseptual ini yang sudah melakukan penelitian ini, atau juga sudah dilakukan di tempat yang lain? Tolong juga dijawab. Dan berikutnya tentang tadi Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian ini ada 4 tempatnya. Sana BDP, di sananya Bendaran tuh. Ya. Setelah itu Fakultas Pertanian yang di fakultas. Berikutnya juga ada agribisnis yang ada di situ, diselangi oleh laboratorium beton ya. Iya, di depannya Fakultas Teknik. Dan juga ada lagi yang di situ perikanan ini ya. Nah, apakah yang sementara yang saudara batasi ini hanya pada
pada gedungnya perkantoran fakultas sama agribisnis saja. Ya. Apakah yang seperti itu bisa kita anggap sebagai fakultas pertanian? Sementara fakultas pertanian ini ya, yang di sini, yang paling di sana itu, ya dia tidak dihubungi, dan juga yang di sini juga tidak. Ya. Maksud saya jangan-jangan nanti akan membuat suatu penelitian ini orang akan melihat ke sana dan juga ke situ. Makanya juga saran saya, kalau misalnya saudara bisa membatasi pada perkantorannya fakultas, termasuk juga jurusan kehutanan ya ada di situ, dan juga agribisnis, ya katakan aja seperti itu. Nggak usah mengatakan fakultas pertanian secara keseluruhan, artinya bahwa perkantoran fakultas, jurusan kehutanan, dan juga agribisnis. Ya ada, jangan lagi mengatakan fakultas pertanian, apalagi fakultas pertanian sekarang itu sudah jadi fakultas pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Nah, yang saudara jadikan adalah kampus masa depan kita itu kan di situ. Ya, ini adalah luar biasa sebenarnya. Dengan adanya pintu gerbang yang ada di sana, ya barangkali itu sangat mendukung dengan kampus yang ada di situ, dan itu menjadi kampus masa depan kita. Ya, sehingga yang ada di daerah sini ini sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Ya, apalagi kalau misalnya rektorat harus kita, ya terus terang aja, yang di kehutanan aja Bu Johana, ya itu ternyata gedung-gedungnya rusak gara-gara kayu-kayu yang ada di situ, sehingga akhirnya kalau kita nggak tebang, jangan-jangan jadi masalah gitu. Ya, sehingga yang kita tebang adalah yang dekat-dekat dengan kantor saja. Iya. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, tolong ya, terima kasih ya atas kepercayaannya kepada kami, dan terus terang ini adalah ya pengetahuan baru bagi saya. Ya, terima kasih. Ya, langsung ke komentar ya. Baik, untuk novelty atau tentang pembaruan tadi secara metodologis maupun konseptual, nah ini saya melihat adanya celah Pak, adanya celah penelitian terdahulu ini. Mereka hanya menggunakan satu metode saja, apakah kuantitatif, apakah yang hanya deskriptif saja. Nah, sehingga saya berpikir bahwa kalau saya misalnya bisa mengintegrasikan ini, Nah, sehingga kalau kita bisa mengintegrasikan desain ekologis ini dengan penelitian kampus hijau maupun karya-karya dengan berbasis dari analisis vegetasi atau vegetasi dari MBVI. Nah, itu jika bisa diintegrasikan akan menghasilkan konseptual desain yang bisa diaplikasikan dimanapun Pak, karena ini kan bicara mengatur komposisi ruang terbuka dengan penggunaan areal terhadap luasan kampus itu. Jadi artinya kita bisa mempertimbangkan komponen bangunan itu tidak mendegradasi area hijau tersebut Pak, seperti area-area yang dominan tersebar seperti itu bangunannya. Nah, makanya kalau kita lihat, makanya saya arahkan juga ke arah ke PPG dengan merah putih itu, karena saya lihat kalau untuk berbasis luasan bangunannya itu tidak memakan tempat Pak, artinya kan bangunannya vertikal. Nah, sehingga memprioritaskan luasan ruang terbukanya itu untuk menjadi penyusun landscape di kawasan gerbang itu. Nah, yang kedua tadi mengenai masukan untuk di batasan masalah di pertanian, nanti mungkin saya akan perbaiki kembali Pak, dan saya juga terima kasih masukan Bapak. Terus terang kalau misalnya menghitung di pertanian seperti itu Pak, dengan berbasis data keanekaragaman susah hitungnya Pak, karena itu kan sifatnya terpecah-pecah Pak. Nah, mungkin seperti itu Pak yang bisa disebutkan aja Fakultas Pertanian kantornya ya, untuk jurusan kehutanan sama agri. Yang kan yang gedung O kan tempat BDP kuliah. Ya juga agribisnis gitu. Ya, Kemarin yang dipakai hanya di daerah kantor kan? Iya, dalam kantornya. Oh. Jadi Di Bangkira saja. Fakultas Pertanian yang terdiri dari karena mewakili ini kan indikator mewakili kawasan sebagai sampel yang bisa menjadi rujukan.
sehingga 3 itu menjadi terpilih yang luasannya besar, vegetasinya banyak, dan flora faunanya ada gitu ya Pak Presiden. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan menguji luar yang ketiga, Bu Dr. Yohana, ya silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang, juga promotor yang saya hormati, kopromotor, penguji luar Komisi 1, Bapak Dr. Wilson, dan Bapak Ibu peserta seminar. Minum dulu. Selamat ya buat Roberto, karena didesak-desak nih. Tunggu dulu, lagi menikmati, ada bayinya. Baru menikah, lalu ada bayinya, ada hadiah ya, silahkan dinikmati. Saya bilang iya 2021, karena kalau 2027 sudah terancam drop out nanti gitu ya. Ini sudah 2026 gitu kan. Jadi berarti kalau tunggu lagi 1 tahun, ya nggak tahu nih masih ada datanya di PD Dikti apa tidak gitu ya. Makanya gitu kan. Nah, baik. Sebentar mau komentari punya Pak Wilson tadi. Di Fakultas Pertanian ini kan ada 4 plot kan? Iya. Apakah plotnya semua ada di kehutanan itu, ataukah plotnya itu dibagi-bagi gitu kan? Plot itu luasannya berapa? Iya. Plot itu dari total luasan fakultas di Fakultas Pertanian itu dibagi 4. Iya, berapa Dibagi luasnya 4. per plotnya tuh? Jadi lebih kurangnya kalau kita ukur lebarnya itu lebih kurangnya sekitar 20-an meter. Oh, 20 kali 20 Ya. gitu ya. Ya. Jadi 4 plot itu Ya. kan bisa aja sebenarnya, misalnya ambil di kehutanan 2 plot misalnya, supaya bisa itu tadi merata tadi kan, kemerataan, indeks kemerataan. Ya. Tapi yang kenyataannya Roberto ambil di mana? Apakah 4 plotnya di Fakultas Pertanian di kehutanannya aja kan? Kalau untuk ini Bu, sebetulnya saya ambil itu dari total luas kawasan itu saya bagi 4. Jadi Ya. artinya saya bagi secara merata seperti itu. Enggak, lokasinya ngambilnya di mana? Nah, lokasinya di ini, dari Fakultas dari kehutanan itu sampai ke depan Bu, sampai di PSAL. Nanti di komplek perkantoran itu juga saya hitung juga Bu, yang di belakangnya itu. Oh, berarti satu kompleks Satu itu komplek aja itu ya. luasannya Bu. Ya, betul. Tidak terhitung yang kayak di Sosek atau BDP sana Ya, yang banyak betul. tanaman pertaniannya, enggak ya. Iya. Begitu juga dengan lokasi-lokasi yang lain gitu ya. Iya, betul. Rektorat di situ-situ saja, Di situ-situ saja. lalu kedokteran di situ-situ saja Iya. gitu ya. Iya. Tidak diambil-ambil petik begitu ya. Oke. Yang pertama, saya tuh sedikit koreksi gitu ya. Untuk tujuan penelitian dari rumusan masalah, tujuan penelitiannya bisa aja dibuka gitu ya. Oh, iya. Nggak usah lagi ada kata-kata untuk, itu saran aja. Untuk menganalisis, nggak usah lagi ada untuk gitu ya. Untuk kita makan aja. Gitu ya. Yang nomor 2 juga untuk memberikan evaluasi langsung aja gitu ya. Mengevaluasi nilai existing gitu kan. Lalu nomor 3 juga, apakah kita membuat konsep atau membuat konseptual gitu ya. Tolong dikoreksi itu ya. Iya, baik. Lalu penggunaan kata vegetasi. Di sini banyak ya, ada vegetasi pohon, ada vegetasi tanaman gitu ya. Tanya sama Robi itu, benar nggak penggunaan kata begitu? Sedangkan vegetasi itu sendiri adalah merupakan apa? Kumpulan dari tumbuhan atau tanaman atau komunitas. Jadi otomatis pasti dia pohon atau tanaman gitu ya. Sehingga tidak perlu kita sertakan vegetasi pohon, nanti vegetasi semai atau vegetasi tanaman. Coba dicek gitu ya kata-katanya. Lalu untuk gambar, kalau sudah kita tahu bahwa itu adalah diagram pie, nggak usah lagi kita sebut gitu ya. Gambar 2, indeks keanekaragaman gitu ya. Coba lihat setiap gambar itu
Misalnya kita mengatakan itu diagram, kita tulis diagram gitu ya, nggak usah gitu. Lalu cara penulisan tabel kayak di halaman 47 itu pindahkan aja di belakang ya, 48, sehingga tidak judulnya di depan lalu isi tabelnya di belakang, seperti itu gitu ya. Tanggung. Tanggung. Kintir aja. Nah, lalu selanjutnya Roberto, bagus tulisan ini bagus gitu ya. Namun tidak lingkungan banget gitu. Ya, tidak lingkungan banget. Misalnya penggunaan kertasnya, saya tahu gitu. Kenapa? Ternyata Roberto ini suka bercerita. Misalkan saja dari Fakultas apa yang didapat di Fakultas Pertanian. Plot 1 terdiri dari ini, tanaman ini didominasi oleh ini. Tetapi kalau kita simpelkan, membuat dalam satu bentuk misalnya tabel, dari tabel misalnya tanaman sesuai dengan tingkat pertumbuhan, apakah semai, pancang, tiang dan pohon gitu kan. Lalu kita bikin rekapitulasi hasil itu, lalu kita masukkan ke belakang gitu kan, lampiran, lalu kita bisa dapat lihat lampiran sekian, di situ langsung bisa terlihat gitu. Kita membahas mana yang perlu saja jadinya gitu. Nggak, ini saran aja, tapi silakan nanti didiskusikan dengan pembimbing sehingga tidak terlampau tebal gitu ya kan. Tadi Pak Wilson sampai bilang, bisa nggak ini disendirikan ya Bu, katanya teks dengan lampiran. Jadi saya bilang nggak bisa ini gitu kan. Nah seperti itu, coba dikritisi lagi gitu cara penulisannya. Bagus, misalnya contoh untuk penjelasan plot 2 gitu ya, plot 2 menunjukkan tingkat keanekaragaman lebih tinggi dibandingkan dengan plot 1 dengan 7 jenis bla 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 gitu kan. Nah jadi kalau kita misalnya mencantumkan dia ada bentuk tabel atau rekapitulasi ya kan, lalu dari misalnya Fakultas Pertanian ini sudah kita rekap nih, indeks kemerataan, indeks keanekaragaman, indeks kekayaan. Nah di situ aja yang kita bahas gitu ya. Kenapa dia kemerataannya tuh sama gitu kan? Oh kemerataan ini sekian, berarti dia untuk setiap plot dia hadir di situ misalnya ya kan. Sehingga tidak terlalu banyak makan kertas gitu. Nah kan kalau terlalu tebal gini malah yang lebih mungkin ya peta-peta kayak gini juga bagus gitu kan. Seperti itu. Jadi tolong direview lagi misalnya, sehingga misalnya untuk bahasan jenis floranya Fakultas Pertanian sampai berapa 10-an lembar misalnya, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan misalnya apakah kita mau bikin semacam diagram atau misalkan sudah ada nih rasanya diagramnya ya, misalnya berapa jumlahnya, nah kan tidak usah terlalu banyak diuraikan lagi gitu kan. Dari misalnya atau dari diagram itu tinggal kita bahas sedikit aja di bawahnya gitu kan, dari plot gitu. Itu jauh lebih efisien untuk kertas gitu ya, kertasnya Roberto juga gitu kan. Karena kita ini kan dokter ilmu lingkungan, dari segala hal kita juga mengatur gitu ya, penggunaan kertas dan sebagainya. Nanti kalau dosen semua minta disertasi, lumayan nih kertasnya berapa rim gitu ya. Jadi saya sarankan tolong dilihat kembali. Lalu termasuk juga kesimpulan tidak usah mengulang apa yang sudah dibahas. Jadi tinggal sesuai dengan pointer tujuan kita nih apa gitu ya. Lalu ini kesimpulan kita, lalu ada saran, ini sudah bagus gitu ya. Akan lebih bagus lagi kalau mungkin kita tata ulang gitu ya, memperkecil penggunaan kertas seperti itu. Nah lalu saya mau nanya nih,
ada pertanyaan aja yang saya mungkin nggak pernah nih menghitung ilalang itu gimana cara menghitung ilalang? Jadi menghitungnya itu karena kemarin kan memang untuk perhitungan di lapangan itu saya dibantu mahasiswa juga. Jadi kami menghitungnya satu rumpun itu satuan satu akar itu yang tergabung itu. Jadi seperti itu perhitungannya. Per rumpun aja, per Ya, rumpun rumpun akar itu, itu. ya. Tidak per individunya enggak lah. Tidak. Jadi itu hasilnya adalah per rumpun gitu. Iya. Jadi memang dominan ilalang ya. Ilalang. Tempat kita. Oke. Cuma luasnya gimana? Ya. Dia sama dengan semai kan ilalang itu. Iya. Semai, sama dengan semai. Perhitungan Pernah 2 kali 2. belajar menghitung rumput di suatu tempat berdasarkan luasnya. Jadi tinggal dikalikan gitu kan. Dianukan luasan. Iya. Jadi katanya ilalang ini semai, menghitung semai. Oke. Saya rasa itu aja Pak, saran-saran yang bisa saya sampaikan Pak Promotor dan Co-Promotor. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Karena. Silakan Pak Roberto, ada yang mau dikomentari? Silakan. Dari pertanyaan yang dia. Ya. Mungkin ada sedikit yang saya komentari Bu. Nah, nanti mungkin saya akan revisi juga. Dan beberapa keterangan di bawah gambar diagram ini juga saya akan revisi. Nah, untuk mengenai rekapitulasi juga mungkin saya akan diskusi juga Bu dengan promotor dan co-promotor juga. Apakah dari uraian tersebut kami ringkas lagi jadi tabel atau semacam format atau bagaimana? Itu mungkin kami akan diskusikan kembali. Dan saya juga terima kasih atas masukan Ibu mengenai ini Bu. Biar lebih ringkas ini kan memang betul kata Ibu, karena kita ilmu lingkungan harusnya kita lebih berfokus kan sebenarnya tidak mengorbankan pohon terus untuk dikembangkan di kertas ini. Nah, mungkin nanti untuk saran dari Ibu saya akan diskusikan kembali ke promotor maupun co-promotor tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Roberto. Silakan Pak membacakan ini Pak, apa namanya, membacakan pertanyaan. Ya, dari Ibu Ibu ini ya, dari Dr. Insinyur Rahmawati Mulyani MP. Ya. Sudah cukup berarti Bu. Ya, pertanyaan sekarang sudah cukup. Baik. Saya akan selamat sore Bapak Ibu, berhubung penguji luar ya. Dr. Insinyur Rahmawati Mulyani MP dalam keadaan sakit. Jadi beliau berkirim surat ke kami selaku promotor dan co-promotor untuk membacakan ada 5 masukan terkait review beliau untuk disertasi Pak Adriano terkait isi ya. Saya akan bacakan satu persatu, bisa didengarkan Pak Roberto ya. Nomor 1, secara keseluruhan laporan disertasi ini sudah sangat komprehensif, artinya sudah menyeluruh ya, sudah banyak sekali artinya, sudah memenuhi beliau. Bagus dan lengkap dengan penyajian dan desainnya. Nomor 2, ukuran gambar sebaiknya proporsional dengan margin halaman dan gambar jelas, terlihat tidak terlalu kecil. Contoh, penempatan gambar yang benar sesuai proporsional halaman pada gambar 4.1 dan seterusnya sampai dengan halaman mulai 75 sampai dengan 78. Artinya konsisten di dalam penyajian gambar, karena gambar ini kalau kecil susah untuk dilihat dan dipahami seperti itu. Kedua, contoh gambar yang perlu diperbaiki adalah di gambar 430 halaman 145 dan seterusnya, nanti dicek ya. Sebaiknya ukuran gambar konsisten seperti gambar 4.1 yang saya sebut tadi dan seterusnya, sehingga data yang ingin disampaikan dapat dilihat dengan jelas dan mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Nomor 3, berdasarkan tabel
Terisit pengamatan fauna burung di lampiran 4 terdapat keragaman yang tinggi jenis burung di kampus UPR. Apakah perlu ditambahkan dalam saran untuk kedepannya merencanakan desain semacam walk in every beach park, jadi kayak taman burung gitu ya. Burung bebas hidup seperti ekosistemnya alami, namun di dalam sangkar besar di mana pengunjung dalam sangkar besar maksudnya di mana pengunjung bisa masuk ke dalamnya dan dapat di dalamnya dapat sebagai sarana edukasi wisata. Ini masukan kayaknya. Terus yang keempat, kesimpulan sebaiknya perlu bersama dengan yang disampaikan oleh Dr. Johanna tadi, Bu Johanna tadi, sebaiknya perlu secara eksplisit menjawab kondisi biodiversitas kampus, status dan ekologis itu, evaluasi UI Green Metric, bagaimana capaian dan gap indikator. Maksudnya di sini bagaimana saudara Roberto menjelaskan gap. Gap ini artinya perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dihasilkan oleh Pak Roberto. Artinya melakukan ini telaah teori kan artinya yang sudah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan penelitian Pak Roberto. Terus yang kelima adalah pertegaskan indikator mana yang sudah dan mana yang masih lemah, baik SI 1 sampai SI 5. Perkuat interpretasi ekologis hubungan antara keanekaragaman flora, burung dan herpetofauna dengan struktur landscape dan indeks vegetasinya. Nah itu ada 5 ini. Ada beberapa masukan. Yang nomor 4 itu adalah terkait dengan kesimpulan tadi. Nah silakan bagaimana Pak Prof? Langsung ditanggapi sebagai masukan. Masukan saja. Ya baik. Jadi ada 5 itu, ada beberapa konfirmasi dimasukkan dan juga ada mempertajam daripada kesimpulan di nomor 4. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Kita lanjutkan, silakan Pak Erwin selanjutnya memberikan komentar terkait riset ini. Baik, karena saya juga promotor di mana memang sudah intens bimbingan ya. Masukan saya terkait dengan ini, Pak Roberto terkait dengan hampir sama dengan pertanyaan penguji Pak Dr. Wilson tadi, lebih spesifik lagi menjelaskan terkait gap teori. Gap teori itu adalah mapping teori di mana penelitian sebelumnya yang mirip atau mendukung penelitian Pak Roberto atau sama sehingga bisa membedakan mana yang sudah ada, mana yang belum ada, sehingga novelty untuk diisi itu menjadi jelas. Mestinya tadi menjelaskan bahwa penelitian ABC tahun ini penelitiannya ini, sehingga ketiadaan penelitian yang dilakukan oleh Pak Roberto itulah terkait dengan konsep dan metodologi itu sebagai pengisi novelty tadi. Nah itu maunya, sehingga itu menjadi terjawab. Jadi dijawab dengan riset-riset sebelumnya. Jadi misalkan si A menelitinya terkait dengan hanya meneliti menggunakan variabel unimetrik saja gitu. Namun belum dengan metodologi yang seperti yang Pak Roberto lakukan. Dijelaskan, dirasakan dalam suatu diagram sehingga akan menjadi gamblang, terlihat bahwa Pak Roberto itu
menyempurnakan UI teori di UI Green Metric dengan metodologi dan konsep perpaduan dua tadi. Nah, bisa ditulis di penelitian di 2026 itu, buat aja Roberto lakukan penelitian. Nah, itu yang lebih dipertajam dan dijelaskan lebih gamblang lagi, karena nanti untuk tertutup dan terbuka pasti itu akan ditanyakan oleh para penguji dari luar. Dia ingin tahu apa sih sumbangsi Anda di dalam penelitian yang Anda lakukan ini. Nah, Anda bisa menjawab dengan jurnal yang sudah Anda publish di luar, artinya di pihak luar sudah mengakui itu, dan temuan Anda tadi penjelasannya seperti itu. Itu nomor satu harapan saya, karena inti daripada disertasi itu adalah itu, menggambarkan itu. Jadi teknis-teknis yang dijelaskan tadi itu adalah jalan untuk mencapai ke sana, ujung terakhirnya itu ya. Terus yang kedua, memang di kesimpulan itu mestinya tidak mengulang. Saya sepakat dengan yang diusulkan oleh Dr. Bu Johanna terkait dengan kesimpulan. Nanti akan kami diskusikan sama Ibu terkait dengan kesimpulan itu, jika tidak mengulang kekurangan evaluasi penilaian di identifikasi kasus-kasus tadi, bukan itu, tapi hasilnya seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah presentasinya ini perlu diinikan lagi, dipadatkan lagi, ya lebih ringkas, bisa dengan gambar juga, dengan grafik, dengan gambar saja, dan itu lebih luas menjelaskan gitu. Jadi tidak perlu banyak semua analisis dikasih tahu, tetapi kesimpulan dari berbentuk diagram dan tabel tadi itu saja yang disampaikan. Apabila ditanyakan baru mengeluarkan teknis analisis maupun cara analisis yang dilakukan. Nah, itu presentasi yang baik. Jadi tidak semua itu disampaikan semua. Habis waktunya nanti akhirnya orang menjadi bosan ya, kelamaan gitu. Jadi presentasi cukup 15 menit. Kalau saya dulu disuruh ngomong saya itu kamu berdiri di depan cermin, ngomong kamu 15 menit. Setebal apa sebanyak 15 menit. Itu ya. Sekira itu aja Pak Prof. Bambang yang bisa menjadi masukan dari saya. Nanti untuk penulisan dan editing penulisan nanti kita sama-sama ngecek kembali ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak RW untuk masukan-masukannya. Saya sedikit saja sebenarnya dari apa yang sudah dibuat ini. Saya katakan tulisan Roberto itu sudah 90% ya, 90% bagus gitu ya. Tinggal 10%-nya. Apa 10%-nya itu? Pertama yang belum itu ringkasan. Yang kedua abstrak ya, itu yang belum. Kemudian tadi masukan-masukan yang diberikan tadi. Saya juga sudah mencoba apa yang dikatakan Bu Yohana tadi, bagaimana merangkum tulisan itu menjadi satu tabel. Saya buat begitu, jadi mulai keragaman indeksnya apa segala itu sudah ada semua gitu ya. Saya coba tulis begini gitu ya. Tapi karena pakai, sehingga kita mudah untuk melihat dan orang mudah membaca. Bisa saja nanti dibuat gampang kok, tidak sulit. Nah, sampai nanti saudara Roberto akan mudah untuk membandingkan dan lihat data aja gampang gitu ya. Jadi bagus juga itu. Saya sudah buat memang. Misalnya begini, kita melihat di Fakultas Kedokteran dengan Fakultas kedokteran yang rektorat itu kan SI 2-nya yang 0. Angka saya bisa lihat langsung dengan satu tabel aja gitu ya. SI 2, nah itu yang perlu diperbaiki nanti. Iya, rangkuman itu ya. Nanti bisa saja nanti, tidak sulit kok. Saya sudah coba merangkum itu sampai saya baca, saya rangkum gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi tinggal nanti lengkapi ringkasan dengan abstrak ya.
Nah, saya hanya kemudian saya terima kasih untuk masukannya Pak Giris ya. Pak Giris tadi Pak Giris sudah memberikan ulasan juga bahwa data yang Pak Roberto, Pak Giris, Pak Ape, Pak Oluyo buat ini sebenarnya keuntungan untuk kampus kita. Jadi ada database kampus kita dan ini mereka sudah berbuat untuk kampus gitu ya. Dan memang kita dulu rancang untuk itu sehingga kita arahkan betul untuk mendapatkan datanya. Memang kalau dulu kan sampai ada yang SI 11 ya. agak apa repotnya dari data ya. Karena SI 11 sekarang beralih ke TIK kalau tidak salah. Iya, makanya itu yang ini ya. Jadi tapi itu sudah sampai SI 5 saja sudah cukup gitu pengembangan. Nah, saya satu saja pertanyaannya tadi saya tergelitik. Ada pertanyaan bahwa yang dominan di vegetasi bawah ini kan ilalang dengan paku-pakuan. Nah, dikatakan Pak Roberto tadi dia menghambat pertumbuhan vegetasi baru kan? Itu kira-kira kenapa kira-kira menurut Pak Roberto? Ini pertanyaan orang fisiologi ini. Kira-kira kenapa? Tahu jawabannya? Kalau menurut saya seperti ini karena kan terdapatnya vegetasi penutup yang dominan ya, artinya terjadi kompetisi di situ sehingga menghambat pertumbuhan atau regenerasi pohonnya. Itu menurut saya kompetisi. Tapi intinya sebenarnya gini, sesuatu yang dominan itu misalnya di bawah pohon akasia itu kita tidak bisa melihat ada tanaman lain kan misalnya. Karena apa? Karena akasia ini mengeluarkan zat yang namanya alelopati. Sama aja kayak mungkin pakis juga begitu. Ilalang juga begitu. Dia dominan sendiri aja dia yang lain jadi namanya alelopati. Zat penghambat. Orang lain. Iya, penghambat orang lain itu. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya itu saya hanya menggali aja sebenarnya, tapi bisa juga karena saya tergelitik tadi pernyataannya yang lain nggak bisa tumbuh katanya, itu dia. Ya. Jadi alelopati khususnya senyawa fenol misalnya terpenoid gitu ya yang mengganggu. Coba aja kayak kelakar itu kalau bisa kita lihat kelakar aja semua kan, yang lain nggak ada karena fenolnya dia kuat gitu untuk menghambat yang lain gitu ya. Saya rasa begitu saja ya, jadi hanya melengkapi saja ya. Tapi secara umum saya lihat tulisan Roberto sudah bagus. Karena nanti kita lihat tempat meletakkannya misalnya yang di bab 5 itu penegasan kebaruan mungkin kita jangan di bab 5. Jangan di situ ya. Ya, jangan di situ. Nanti gampang aja ya. Kalau kayak gitu gampang saja. Ya. Tinggal karena tulisannya sudah 90% ya. Yang belum masuk kan hanya ringkasan dengan abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Ya, saya rasa demikian Bapak dan Ibu sekalian acara kita pada siang sampai sore hari ini. Kami atas nama promotor ya mengucapkan terima kasih untuk masukan-masukan yang sudah diberikan untuk melengkapi, untuk memperbaiki ya, untuk mempertajam tulisan saudara Roberto. Jadi banyak sekali masukan itu dan ini luar biasa untuk bermanfaat untuk Di bawah ini. Saya tahu nggak mau mereka. Syukurlah kalau nggak mau. Saya tidak akan membacakan ini karena ada satu nilai yang belum masuk, tapi secara umum saya katakan nilai Pak Roberto yang masuk ini sudah di atas 85 ya. Jadi bagus ya. Saya rasa demikian, terima kasih, kita beri aplaus untuk Pak Roberto ya. Waktu ujian tertutup. Ujian tertutup kita targetkan kalau bisa 2 minggu dari sekarang ya, jangan lama ya. Paling lama loh ya. Paling lama itu. Paling lama terlalu banyak kan? Ini kan enggak banyak kan, dia hanya bikin katanya editing saja. Iya. Paling lama 2 minggu, kalau bisa 10 hari ya. Makin cepat makin baik. Ya, terima kasih.
kasih. Selamat sore semuanya ya. Oke. Foto di sini kan? Iya. Ya. Ininya dipinggirkan. Iris lah, siap-siap kalian. Kualifikasi. Terima kasih. Randy ini udah siap dia. Terima kasih. Ya. Digeser ya kalau kita mau. Gak usah, kita foto di sini Langsung dulu. sini. Siap. Itunya aja yang pindahkan ke sini. Nah. Yuk,